Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying tidak repot-repot memasuki Mirage, karena dia tahu pemburu, yang memiliki hati Dewa Menit, dapat dengan mudah mengikutinya. Bagi mereka, tidak akan ada perbedaan antara Mirage dan dunia nyata. Mirage tidak akan membatasi mereka. Adapun kecepatan, para pemburu ini dapat dengan mudah mencapai 800 km per detik, jauh lebih cepat dari kecepatannya. Hong, ruang di sekitarnya samar-samar terdistorsi karena gaya gravitasi yang tidak terlihat, dengan panik mengusir ketiga pemburu. Tubuh mereka tidak menunjukkan bayangan apapun. Ini, bersama dengan gerakan diam mereka, membuat mereka tampak seperti hantu. Salah satu pemburu yang ramping melambaikan cakar. Gerakannya tampak sangat ringan, tidak membuat riak ruang atau undulasi lainnya. Gerakan yang bagus dan terperinci. Itu memang pantas namanya. Sambil memegang tombak api merahnya, Sue Ying mengambil inisiatif untuk menyerang salah satu pemburu. Dia terus menusukkan tombaknya. Dia memiliki kepercayaan pada kemampuan tombaknya dan dalam sifat penghancuran Star Meteor Annihilation-nya. Menyerang, dia tak kenal takut dalam hal ini. Hunter yang ditargetkan segera menggunakan cakarnya untuk bertahan. Bahkan di bawah gaya tolak gravitasi, pemburu yang diserang oleh Sue Ying masih bergerak dengan lancar, membuat gerakan cakar kecil dan halus untuk pertahanan. Selain rotasinya, aspek utama serangan tombak ini adalah kecepatannya. Meskipun Sue Ying secara fisik lebih lambat dari lawan-lawannya, tombaknya masih lebih cepat dari cakar mereka. Dang! Sepasang cakarnya masih tertutup, berhasil bertahan melawan serangan tombak Sue Ying. Gaya bertarung Hunter membawa perasaan estetika. Setiap gerakan mereka begitu sempurna sehingga bahkan jika kecepatan gerakannya turun 1 juta atau ratusan ribu kali, orang akan kesulitan menemukan kesalahan atau cacat dalam gerakan mereka. Selain itu, mereka juga bisa memanfaatkan energi dunia dengan baik, dengan kontrol yang agak mencengangkan. Ini adalah keuntungan dari arti sejati yang benar. Selanjutnya, pemburu ini juga telah mencapai ranah Dewa Hati. Tombak dan cakar bentrok. Cakar memiliki kekuatan yang sangat dilindungi yang muncul dengan cepat. Semua bentuk pertahanan fisik tidak berguna di depan kekuatan yang meresap ini. Tombak itu, yang berisi hukum puncak penghancuran misteri yang mendalam, juga memancarkan aura. Serangan ini adalah keterampilan rahasia yang dibentuk oleh Sue Ying dari True Meaning of Star dan Extreme Penetration, dengan kekuatan destruktif yang bahkan lebih besar daripada Extreme Penetration. Setelah 80 tahun menyempurnakan keterampilan ini, itu sebanding dengan jantung penetrasi ekstrim dewa dengan output kerusakan yang secara alami lebih tinggi daripada lawannya. Tabrakan hukum misteri mendalam menghancurkan kekuatan di cakar secara instan. Hunter yang ditargetkan sedikit bergetar untuk menyingkirkan dampaknya. Pada saat ini, dua pemburu lainnya sudah tiba. Sekarang, Sue Ying menghendaki Mirage avatarnya muncul. 36 Sue Yings memenuhi area sekitarnya, sementara tubuh aslinya menghilang. Mirage avatar, tiga pemburu secara bersamaan merilis sebuah undulasi. Undulasi yang dibentuk oleh True Meaning of Minute menyelimuti seluruh platform pertarungan berwarna darah. Dimensi spasial dipengaruhi di mana-mana oleh serangan yang tak terlihat ini. Meskipun itu hanya undulasi sederhana dari Laws of Deep Mysteries, itu juga bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh Mirage Avatar Sue Ying. Satu demi satu, Avatar Mirage mulai runtuh. Karena Sue Ying baru mencapai tahap 3, Mirage Avatarnya telah sangat sulit untuk jatuh dengan serangan skala besar. Namun para pemburu bisa mencapai ini, mereka telah mencapai hati dewa kelas 2, selain memiliki makna benar yang luar biasa. Hanya satu Sue Ying yang tersisa, tubuh aslinya. Dia menusukkan tombaknya ke Hunter. Menghadapi serangan mendadak ini, para pemburu berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, sampai salah satu cakar mereka akhirnya mampu memblokir tombaknya. Bunuh! Dua pemburu lainnya segera melakukan serangan balik. Sue Ying langsung bubar, menyatu dengan Mirage. Sebelumnya, ada jarak antara masing-masing Hunter, yang memungkinkannya untuk menyergap satu. Namun sekarang, mereka bertiga berdiri bersama. Dikombinasikan dengan kecepatan yang diberikan oleh Minute Deity Heart,
serangan yang gagal akan membuatnya sulit untuk melarikan diri. Jika dia gagal melakukannya, para pemburu bisa bersama-sama menyerang dan membunuhnya. Mata kuning ketiga pemburu menatap Mirage. Fusi dengan Mirage, hati dewa mereka yang lengkap memungkinkan mereka untuk dengan mudah melihat ke Mirage, mereka bahkan bisa melihat Sui Ying yang berpadu dengan Mirage. Kemampuan penyembunyian Rana tahap 3 diperoleh dari jantung Dewa Ruang, tetapi juga bisa diperoleh dari jantung Dewa Menit karena spesialisasi yang serupa dalam kepramukaan. Namun, jika Sui Ying menyembunyikan dirinya menggunakan Star Deity Heart, itu akan menjadi cerita lain. Bintang Dewa Hati akan mengaburkan kehadirannya dari deteksi salah satu dari mereka. Dia bisa bergabung dengan Mirage dari seluruh platform berwarna darah. Tiga pemburu saling memandang. Untuk berhasil menyerangnya, kita perlu menyerang seluruh 1000 km persegi. Sejujurnya, Sui Ying bisa bergabung dengan Mirage untuk area seluas 5000 km. Sayangnya, platform pertempuran itu tidak sebesar itu. Serang. Tanpa ragu-ragu, ketiga pemburu itu langsung menyerang, karena mereka tidak punya pilihan lain. Hong 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 gelombang mereka dengan marah menyerang ke segala arah Mirage. Rasanya sakit. Sui Ying, masih menyatu dengan Mirage dari seluruh arena pertempuran, bisa merasakan kerusakan yang disebabkan oleh serangan ketiga pemburu. Pertahanan terbaiknya adalah bergabung dengan Mirage. Kemampuannya untuk bergabung dengan ribuan kilometer persegi mengurangi kerusakan yang ia terima hanya 1/1000 dari nilai aslinya. Namun dengan ini, ia masih menerima kerusakan yang cukup besar karena seberapa cepat serangan Hunter. Tidak lama setelah serangan mendarat, 10.000 serangan lain menyusul. Xiu. Sui Ying tiba-tiba muncul di samping salah satu pemburu dan menyerang. Dang. Dicekal. Masih dikepung, Sui Ying cepat menyatu kembali dengan Mirage. Di atas platform pertarungan berwarna darah, Si Wei yang berambut hijau dan seorang lelaki tua berambut kemerahan memandang. Kekuatan mereka memungkinkan mereka untuk mengamati pertempuran di bawah ini dengan jelas. Lelaki tua itu berkomentar, bocah ini, tidak kekurangan obsesi akan membuatnya sukses. Bahkan ketika menghadapi situasi hidup mati, dia masih bisa menjaga ketenangannya. Pria tua berambut putih kemerahan itu melihat ke bawah, tertawa kecil ketika berkata, lihat, kekuatan hidupnya terus berkurang. Kebanyakan pembudidaya, pada titik ini, akan mengamuk ketika berada di bawah tekanan kematian, berkelahi histeris. Kadang-kadang potensi mereka akan meledak, mungkin membawa kemenangan kebetulan. Jika mereka beruntung, mungkin 2 kemenangan, tetapi bukan 3. Hanya kekuatan asli yang bisa diandalkan. Dia memilih yang kurang dari 2 kejahatan dan membiarkan kekuatan hidup ini berkurang sambil mencari kesempatan untuk melakukan serangan menyelinap. Sui Ying sebenarnya tidak menyukai situasi ini di mana ia perlu mempertaruhkan segalanya dalam situasi kematian hidup. Meskipun ia beruntung terakhir kali dan berhasil menembus True Meaning of Star-nya saat dikepung oleh Mirage Creatures 8 Tentacle, menyebabkan keterampilan rahasianya menjadi lebih kuat, ia sejujurnya tidak menyukai metode terobosan ini. Dia lebih suka menonton penciptaan langit dan bumi dan merenungkannya. Plus, hambatan itu hanyalah masalah kecil. Itu benar-benar tidak sebanding dengan hambatan besar menerobos ke ranah Dewa Hati. Di bawah tekanan situasi hidup mati, kemungkinan menerobos benar-benar agak tinggi. Tetapi bahkan dengan kemungkinan ini, Sui Ying benci dipaksa dalam keadaan seperti itu. Dia lebih suka metode kultivasi bersama, karena keberhasilan akan diberikan secara perlahan melalui akumulasi pengetahuan. Ketika kondisinya benar, kesuksesan akan secara alami mengikuti, oleh karena itu menerobos. Leluhur benar, Si Wei setuju. Si Wei yang terhormat sangat menghormati orang tua ini. Bahkan, bukan hanya dia, semua penduduk Crimson Rock Mountain sangat menghormati dia. Leluhur, apa menurutmu anak muda ini bisa menang? Saat ini, ia hanya memiliki sekitar 70% dari energi hidupnya yang tersisa. Setelah beberapa saat, ia hanya akan dibiarkan dengan setengah dari kekuatan hidupnya, Si Wei bertanya. Para pemburu, serangan panik dan cepat menggerogoti kekuatan hidup Sui Ying. Bagaimana menurutmu, Si Wei kecil? Pria tua berambut putih kemerahan itu memandang ke bawah ke peron. Bibit yang bagus. Sejak awal, bocah ini dengan tenang mencari peluang. Aku memperkirakan bahwa dia baru berkultivasi selama 200 tahun. Begitu muda,
namun dia sudah memiliki kekuatan dan tekad seperti itu. Apakah dia menang atau tidak? Petik 2. Sebelum dia selesai pidatonya, turun di platform pertempuran, Sue Ying sekali lagi melakukan serangan diam-diam. Tanpa diduga, Sue Ying sekali lagi menyerang hunter yang sama. Merasakan serangan sembunyi-sembunyi dari belakang, pemburu secara otomatis mencoba bertahan. Untuk kemalangannya, serangan Sue Ying lebih cepat. Dengan hanya perbedaan rambut antara hidup dan mati, serangan itu berhasil memasuki tubuh ramping hunter. Di bawah hukum misteri mendalam dalam serangan destruktif ini, tubuh hunter mulai hancur. Karena dia sudah kehilangan sekitar setengah dari kekuatan hidupnya, kulit Sue Ying tidak normal. Meskipun demikian, dia masih merasa gembira karena bisa menghilangkan salah satu pemburu. Dia menghitung bahwa kemampuan tombaknya cukup cepat untuk meluncurkan serangan tiba-tiba sementara tiba-tiba beralih posisi dengan avatar merajnya. Dengan menusukkan tombaknya lebih cepat dan lebih tiba-tiba sambil mencari lebih banyak peluang, ia berhasil. Dia melancarkan serangan diam-diam sementara para pemburu menyerang Fata Morgana. Setelah banyak kegagalan, dia akhirnya berhasil. Ini sukses, lelaki tua kemerahan itu tersenyum. Setelah dia mendapatkannya, selanjutnya akan lebih mudah. Meskipun ia menghilangkan 1-2 pemburu masih mengelilinginya, Sue Ying masih dalam bahaya yang ekstrim. Setiap kali dia melancarkan serangan diam-diam, dia harus menderita banyak serangan balik dari para pemburu sebelum dia sekali lagi bisa bergabung dengan Meraj. Dia hanya bisa membunuh hunter lain setelah dia kehilangan 1/10 dari kekuatan hidupnya. Adapun hunter terakhir, dia tidak perlu lagi melarikan diri, karena dia sekarang bisa melawannya secara langsung. Leluhur, apakah kamu pikir dia bisa melewati dunia daun kelima? Tanya si Wei. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dengan akurat, pria tua berambut putih itu bergumam. Suaranya diwarnai kekecewaan. Si Wei setuju. Benar, sebelum kematian guru suci, siapa yang akan mengira bahwa makhluk tertinggi seperti guru suci bisa mati? Masa lalu telah ditentukan, tetapi masa depan memiliki banyak kemungkinan. Tombak Sue Ying menghantam perut hunter terakhir. Dengan enggan di matanya, pemburu menatap Sue Ying beberapa saat sebelum menghilang. Menang, hahaha, aku menang, akhirnya, aku menang, aku tahu aku bisa menang. Aku bisa, tombak di tangan, Sue Ying berdiri di platform pertempuran berwarna darah saat dia berseru dengan gembira. Matanya memancarkan aura gila. Beberapa saat sebelumnya, kekuatan hidupnya telah menurun dengan mantap. Dia telah merasakan kehadiran pendekatan kematian semakin dekat, semakin menekannya. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ketenangannya dengan percaya pada dirinya sendiri dan metodenya. Metode ini adalah satu-satunya metode yang menurutnya dapat berhasil. Dia hanya bisa mencari peluang yang lebih baik dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan serangan tombak yang lebih sempurna. Pada akhirnya, ia berhasil dan melewati dunia daun anggur keempat. Si Wei dan pria tua itu tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat ke bawah dan melihat seorang pemuda berpakaian putih berteriak dengan penuh semangat. Meskipun demikian, dia masih anak nakal, masih muda. Pria tua berambut putih kemerahan itu tertawa. Dia kemudian berbalik, dan, dengan langkah, dia merobek langit, meninggalkan ruang di atas peron. Sue Ying mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, sambil menarik nafas panjang. Aura amat buruk dan dendam yang lazim dalam platform pertarungan berwarna darah ini tidak bisa menghalangi suasana hatinya yang sangat menyenangkan. Setelah pertempuran, rohnya rileks, dan gelombang kelelahan yang tak berkesudahan mengalir ke pikirannya. Perasaan santai dan lelah ini menyeringai tak tertahankan dari Sue Ying. Dia berlutut, membelai arena sedingin es, dan, merasakan dinginnya es, bergumam, aku menang. Bagaimana dengan platform pertarungan darah? Aku masih menang, dan aku sudah menembus dunia daun anggur keempat. Saat ini, hanya dunia daun anggur kelima yang tersisa. Jing Qiyu, tunggu aku akan kembali. Dia kemudian tiba-tiba bangkit dan membelai Stellar Fire Cloud Spear di tangannya. Tombak di telapak tangannya inilah yang menemaninya sepanjang jalan, selalu menerobos sampai sekarang. Kami akan terus menerobos sampai akhir. Sue Ying tersenyum dan keluar dari arena platform pertarungan berwarna darah. Kafan pelindung di sekitar arena sudah memudar. Memasuki jalan masuk,
dia dengan cepat berjalan keluar dari struktur platform pertarungan darah. Setelah keluar dari struktur platform pertempuran darah yang megah, Sui Ying segera melonjak ke langit. Di sekelilingnya ada langit berbintang yang gelap tanpa akhir. Lebih jauh lagi, ada banyak sekali bintang. Visi keheningan. Sui Ying melihat pemandangan kesepian ini dan terbang pergi, tersenyum. Saat siksaan heks-heksa menguat, Sui Ying menarik labu hitam dan minum seteguk penawar racun. Dia menerbangkan seluruh perjalanan selama 8 hari yang tampaknya tak ada habisnya. Sui Ying terbang hampir ke puncak ruang angkasa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Sambil melihat selaput ruang inkorporeal, ia menyadari bahwa di atasnya ada ruang lain. Batang Sky-Reaching Fin terus memanjang, meremas melewati membran luar angkasa. Selama aku melewati dunia daun anggur kelima ini, aku bisa memasuki tingkat ruang yang lebih tinggi di sepanjang Sky-Reaching Fin, sehingga menjadi murid kehormatan Gunung Batu Crimson. Aku akan mendapatkan banyak hal yang aku inginkan, termasuk harta yang bahkan didambakan oleh dewa dunia yang bertingkat tinggi, menyendiri, yang kuat. Sui Ying sangat mengantisipasi hari itu. Tentu saja, masih ada halangan terakhir ini. Tatapan Sui Ying mendarat di daun besar di sampingnya. Ini adalah daun anggur kelima. Daun anggur benar-benar kosong, tidak ada apa-apa selain daun itu sendiri. Selain itu, tidak ada yang lain. Xia Clan Transcendent, muncul dari Sky-Reaching Fin muncul di sisi Sui Ying. Si Wei yang berambut hijau memandang Sui Ying, jejak harapan di matanya. Selamat telah tiba di daun anggur kelima. Dunia ini mungkin tampak yang paling sederhana dari semua daun anggur, tetapi juga yang paling sulit. Persidangan bervariasi dari orang ke orang. Sui Ying mengangguk. Selama kamu mendarat di daun anggur kelima, selama tubuhmu menyentuh daun anggur kelima, kamu tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa melihat, dan bahkan tidak akan bisa merasakan apapun di luar dunia daun anggur. Apa yang harus kamu lakukan adalah hidup di dunia daun anggur kelima selama 3 tahun. Jika kamu hidup, kamu akan berhasil. Kamu akan bisa menjadi murid kehormatan Crimson Rock Mountain aku. Jika tidak, kesadaran jiwamu akan runtuh, sebagai hasilnya, tubuh mati. Petik 2. Si Wei menatapnya. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Sui Ying mengangguk. Dia memiliki kecerdasan Xia Clan serta bukti yang diberikan oleh Chen Jiu. Secara alami, dia jelas tahu tentang persidangan dunia daun anggur kelima. Ini adalah satu-satunya dunia daun anggur yang tidak membutuhkan pertempuran. Tampaknya yang paling sederhana, tetapi sebenarnya ditentukan menjadi sangat sulit menurut intelijen. Pada saat itu, di dunia dewa, banyak transenden yang dipenuhi bakat terhenti di dunia daun anggur kelima. Di sini, kesadaran jiwa mereka runtuh dan mati. Pergi. Mata Si Wei memegang harapan. Sudah terlalu lama, sejak pemiliknya meninggal, tidak ada murid kehormatan dalam waktu yang sangat lama. Sui Ying menarik labu hitam dan minum seteguk obat penawar 100 Bitter Restoration. Segera setelah itu, tanpa ragu sedikit pun, dia menukik ke bawah, masuk ke dunia daun anggur kelima. Si Wei menatapnya, dengan lembut bergumam, dari beberapa orang itu, sesuai dengan bakat dan potensi, Sui Ying ini memiliki yang tertinggi. Dibandingkan dengan 3 lainnya, Sui Ying masih terlalu muda. Kesengsaraan yang dialaminya harus relatif lebih sedikit. Aku tidak tahu apakah dia bisa menembus dunia daun anggur kelima ini. Aku berharap Transcendent Genius ini tidak jatuh di sini. Petik 2. Dia berpikir untuk membantunya, tetapi dia tidak memiliki wewenang untuk itu. Semuanya ditetapkan oleh Tuan Suci. Seseorang harus mengikuti aturannya. Pengadilan dunia daun anggur kelima. Pada saat itu, Guru Suci telah memutuskan bahwa Transcendent yang bergegas akan mencapai batas alam demigod dalam semua kemungkinan. Kultivasi mereka umumnya akan setidaknya 2000 tahun pengalaman, karena mereka biasanya datang hanya untuk menguji diri mereka sendiri ketika hampir tidak mungkin untuk melampaui kemacetan. Karena itu, tes itu secara alami sangat sulit. 4 cobaan sebelumnya tidak seburuk itu, tetapi cobaan kelima ini menguji hati batin. Si Wei merasa cemas. Watak Dongbo Sui Ying sangat tinggi, tetapi itu hanya dalam hal mayoritas absolut transenden yang biasa-biasa saja. Jika dibandingkan dengan Master Klan Mei San, Jian Huang, dan Chen Jiu,
aku khawatir dia tidak istimewa. Kultivasi hati batin membutuhkan waktu. Sebagai contoh, para dewa yang telah hidup selama jutaan tahun, masing-masing dan setiap hati mereka sangat kuat. Ini karena mereka yang memiliki hati yang lemah pada dasarnya tidak bisa hidup selama itu. Di bawah waktu yang panjang tanpa akhir, mereka akan merasa semakin tua, semakin lelah, dan semakin kusam, sedemikian rupa sehingga mereka akan meragukan jalur kultivasi mereka. Pada akhirnya, hati dewa mereka runtuh, yang mengakibatkan kematian. Karena itu, untuk dapat hidup selama itu, tidak masalah jika hati mereka benar atau jahat, selama mereka tetap bertahan dengan itu. Namun, Sui Ying hanya hidup selama 200 tahun. Sui Ying menukik ke bawah dan hanya melambat saat mendekati tanaman rambat daun besar. Dia perlahan-lahan turun ke tanah. Begitu kedua kakinya menyentuh daun anggur. Hamparan kegelapan pekat, hamparan keheningan. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak dapat mendengar. Semua hukum dan misteri yang mendalam tidak mampu dirasakan. Sui Ying merasakan kesepian yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa dirasakan di luar dunia daun anggur ini, yang bisa ia rasakan hanyalah detak jantung dan aliran darah internalnya sendiri. Tentu saja, dia juga merasakan rasa sakit yang meningkat secara bertahap dari racun Hex di dalam. Rasanya hanya dia yang tertinggal di langit dan bumi, segala sesuatu yang lain sudah tidak ada lagi. Matanya tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, dan semua hukum dan misteri yang mendalam tidak dapat dirasakan. Sui Ying merasakan kesepian yang tak tertandingi, segala sesuatu eksternal tidak dapat dirasakan, ia hanya bisa merasakan detak jantungnya sendiri dan aliran darah internalnya. Tentu saja, masih ada sedikit demi sedikit, secara bertahap meningkatkan rasa sakit penyihir. Itu seperti, hanya ada dirinya yang tersisa di langit dan bumi, segala sesuatu yang lain tidak ada. Sui Ying duduk bersila, dikelilingi dalam keheningan. Dia terbiasa dengan jenis kesepian absolut ini. Bertahap. Waktu seolah-olah menjadi sangat lambat. Untungnya, melalui detak jantungnya dan intensifikasi siksaan racun Hex, ia dapat menilai waktu. Kalau tidak, akan sulit untuk menilai perjalanan waktu. Hati batin Sui Ying memang sangat tangguh. Sejak dia berusia 8 tahun, dia telah berlatih tombak sendiri seperti iblis gila. Dia sudah terbiasa dengan kesepian ini di masa kecilnya. Ketika dia menginjak usia 22, dia juga tinggal sendirian di Blackwing Wind Deity Palace selama 6 tahun penuh. Selain itu, racun Hex 6 hantu dendam telah menyiksanya selama 1 abad. Sampai saat itu, Sui Ying hanya akan mengambil penawarnya pada saat-saat terakhir hampir setiap hari. Setiap hari, dia harus bertarung dengan dirinya sendiri. Setiap kali, dia harus bertahan sampai dia tidak bisa lagi bertahan. Di bawah jenis siksaan ini, hati dan kehendak hati Sui Ying sangat gagah. Meskipun demikian, segala sesuatu eksternal tidak dapat dirasakan. Manusia biasa mungkin akan runtuh dan menjadi gila dalam secangkir teh. Bahkan transenden biasa akan sulit bertahan sebulan. Ini lebih dari sekadar siksaan hukuman belaka. Di tengah kesepian absolut, bahkan pikiran akan menjadi sangat lambat. Seolah-olah seluruh dunia adalah setitik ketiadaan, setitik kekosongan. Sui Ying duduk bersila di dunia daun anggur kelima. Berdasarkan rasa sakit racun Hex, setiap kali mencapai batas, ia akan kembali minum penawarnya. Setahun waktu berlalu, dan dia tetap sangat tenang. Ketenangan seperti ini membuat Si Wei, yang menonton secara diam-diam, sangat terkejut. Transenden muda ini baru berkultivasi selama 200 tahun, namun hatinya yang dalam begitu stabil. Bahkan jika siksaan kebencian 6 hantu juga dapat menguatkan tekad hati batinnya, di bawah tahun kesepian yang absolut, dia hanya bertahan seperti ini. Dari dasar Copper Sky Reaching Fin, sesosok terbang. Itu adalah Master Klan Meisan. Master Klan Meisan terbang tinggi dan melihat Sui Ying duduk bersila di dunia daun anggur kelima. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi terkejut. Sui Ying datang sebelum aku setahun. Ditekan oleh jalan kematian maut daun anggur dunia kelima, dia masih sangat tenang, menurut ekspresi wajahnya, meskipun 1 tahun berlalu. Benar-benar luar biasa. Biasanya, karena gelombang jantung, ekspresi seseorang juga akan berubah. Wajah Sui Ying tenang, jelas, 1 tahun kematian tidak banyak memengaruhi dirinya.
Selamat untukmu. Si Wei yang berambut hijau dengan tenang menatap Master Klan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.